Baik, perkenalkan nama saya Yufran Melianda Ola dari program studi pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi singkat tentang tensor. Nah, tensor merupakan bagian dari analisis matematik, suatu bentuk representasi yang lebih umum. Nah, definisi sebuah vektor dapat diperluas untuk mendefinisikan jenis yang lebih umum sebuah objek yang dinamakan tensor yang biasanya memiliki subskrip lebih dari satu. Nah, koordinat kartesian adalah koordinat dua dimensi atau tiga dimensi bujur sangkar yang disebut koordinat empat persegi panjang. Nah, pada koordinat kartesian itu terdapat dua sumbu, yaitu dua sumbu secara konvensional melambangkan sumbu x dan y. Tahu notasi karena Descartes yang dipilih secara linier dan saling tegak lurus. Nah, seperti yang kita ketahui kalau sumbu x itu berarti yang horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan yang sumbu y yaitu vertikal dari bawah ke atas. Nah, jika dalam sistem koordinat persegi ruang tiga dimensi, itu akan memberikan sebuah persamaannya seperti yang ini. Nah, x aksen i sama dengan sigma j sama dengan 1 sampai 3 dari aij kali xj. Nah, itu berlaku untuk ruang tiga dimensi. Sedangkan untuk ruang dua dimensi biasanya itu xi aksen sama dengan sigma j sama dengan 1 sampai 2 karena dia ruang dimensi, sehingga dia itu di atasnya itu kita rubah menjadi 2. Batas atasnya itu 2 dari aij kali xj. Nah, kuantitas 3 pangkat n ti1, ti2 sampai tin dengan tiap i1, i2 sampai in merupakan indeks bebas berjalan dari 1 ke 3 dan bertransformasi menurut aturan. Nah, di sini kenapa disebut 3 pangkat n? Karena dia itu ruang 3 dimensi sehingga 3. Nah, n itu melambangkan rangnya, sehingga misalkan dia di sini rang 1, maka dia akan menjadi 3 pangkat 1. Nah, ini kan untuk ruang 2 dimensi. Kalau untuk ini kan untuk ruang 3 dimensi, sedangkan kalau ruang 2 dimensi dia akan menjadi 2 pangkat n. Nah, sehingga diberikan aturan transformasinya yaitu Ci1, I2 sampai In sama dengan sigma J1 sama dengan 1 sampai 3 kali sigma J2 sama dengan 1 sampai 3 dan seterusnya sampai sigma Jn sama dengan 1 sampai 3 dari A1 J1 kali AI2 J2 sampai AIN Jn kali TJ2 TJ1 J2 sampai Jn. Nah, ini kan untuk ruang 3 dimensi. Karena kalau ruang 2 dimensi seperti yang tadi saya jelaskan di awalnya itu, kalau untuk ruang 2 dimensi itu tinggal kita menggantikan batas atasnya itu dengan 2, sehingga TI1 I2 sampai IN adalah komponen dari tensor kartesian rang n. Nah, rang sebuah tensor adalah jumlah subskrip bebas, sehingga tensor dengan rang 0 hanya memiliki satu buah komponen. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang bahwa misalkan dia rang 0 berarti di sini kan kuantitas 3n. Nah, berarti kita menggantikan nilai n yaitu dengan 0. Maka 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga kita bisa menganggap sebagai skalar. Nah, jika tensor dengan rang 1 memiliki 3 buah komponen, maka kita menggantikan nilainya itu dengan 1, sehingga 3 pangkat 1 itu sama dengan 3, maka dia itu memiliki 3 buah komponen, sehingga vektor adalah tensor rang 1. Sehingga dari yang kita mendapatkan itu kalau dia itu memiliki 3 komponen, maka dia itu termasuk tensor rang 1. Nah, pada kasus lainnya juga paling penting adalah tensor rang 2. Tensor ini memiliki 9 buah komponen, di mana n-nya itu kita menggantikan dengan 2 karena dia itu tensor rang 2, sehingga kita menggantikan dengan 2, sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9 atau 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini kalau untuk
ruang 3 dimensi. Nah, kalau misalkan ruang 2 dimensi, kita tinggal menggantikan 3 ini dengan 2, sehingga 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Nah, untuk tensor rang 2 ini yang sering digunakan dalam kita mengerjakan soal. Nah, sehingga TIJ mengikuti aturan transformasi yang diberikan persamaannya seperti ini. T aksen IJ sama dengan sigma L sama dengan 1 sampai 3 kali sigma M sama dengan 1 sampai 3 dari HIL kali AJM dikali TLM. Nah, ini kan untuk tensor untuk ruang 3 dimensi. Nah, kalau ruang 2 dimensi tinggal kita menggantikan batas atasnya ini dengan 2. Nah, sehingga komponen-komponen tensor rang 2 dapat dinyatakan dalam matriks 3x3. Nah, matriks dia akan membentuk matriksnya seperti ini. TIJ sama dengan T11, T12, T13, T21, T22, T23, dan T31, T32, dan T33. Nah, ini kalau untuk matriks 3x3. Nah, sedangkan kalau untuk matriks 2x2 dia akan membentuk TIJ sama dengan T11, T12, T21, dan T22. Nah, tetapi hal ini tidak berarti tiap matriks 3x3 atau 2x2 membentuk sebuah tensor. Secara paling penting adalah komponen-komponen ini harus memenuhi aturan transformasinya, yaitu sebagai masalah terminologi, tensor rang 2 dalam ruang 3 dimensi atau ruang 2 dimensi memiliki, kalau untuk ruang 3 dimensi itu ruang 3 dimensi itu dia memiliki 9 komponen, sedangkan kalau untuk ruang 2 dimensi dia memiliki 4 buah komponen. Tetapi sering TIJ ini dianggap sebagai tensor dibandingkan komponen tensor untuk sederhananya. Dengan kata lain, TIJ digunakan untuk menyatakan komponen keseluruhan sekaligus komponen individu. Nah, itu materi singkat tentang tensor. Nah, kita masuk kepada contoh soalnya supaya teman-teman yang bingung, langsung saja ke contoh soalnya itu. Di mana soalnya itu tentukan bahwa dalam ruang 2 dimensi kuantitas berikut merupakan tensor rang 2. Nah, ini kita disuruh untuk membuktikan apakah matriks yang diberikan itu termasuk tensor rang 2 atau tidak. Nah, di mana matriks yang diberikan itu yaitu TIJ sama dengan X1 X2 min X1 kuadrat X2 kuadrat dan min X1 X2. Nah, penyelesaiannya itu seperti yang tadi penjelasan bahwa dalam ruang 2 dimensi tensor rang 2 memiliki, nah dia karena rang 2 dimensi, karena dalam ruang 2 dimensi maka dia itu 2 pangkat n. Nah, karena dia itu tensor rang 2 maka e nya itu kita menggantikan dengan 2 sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka dia itu memiliki 4 buah komponen. Betul, karena matriks yang diberikan itu memiliki 4 buah komponen. Nah, jika ini adalah tensor maka dalam koordinat rotasi bentuknya haruslah seperti ini. Nah, karena dia sudah termasuk sebuah tensor maka kita akan mendapatkan matriks barunya, di mana T aksen IJ sama dengan X aksen 1, X2 aksen min X1 aksen kuadrat, X2 aksen kuadrat, dan min X1 aksen, X2 aksen. Nah, di sini kita akan memasukkan kepada persamaan transformasi ortogonalnya, sehingga kita mendapatkan X1 aksen, X2 aksen sama dengan A11, A12, A21, dan A22 dikali X1, X2. Nah, untuk A11 nya itu kita menggantikan dengan persamaan transformasi ortogonalnya, di mana persamaan transformasi ortogonalnya itu cos theta sin theta min sin theta cos theta dikali X1, X2. Nah, setelah kita masukkan kepada persamaan ortogonalnya, transformasi ortogonalnya, maka kita kalikan sehingga T11 aksen sama dengan, nah nilai T11 aksen ini kita mengambil dari, nah sini karena ini kita sebut sebagai T11,
T12, T21 dan T22. Sehingga untuk T11 artinya itu X1 aksen X2 aksen sama dengan, nah ini kita kalikan cos theta dikali X1 cos theta X1 sin theta kali X2 sin theta X2, maka cos theta X1 ditambah sin theta X2 dikali min sin theta kali X1 min sin theta X1 ditambah cos theta kali X2 cos theta X2. Maka setelah kita dapatkan seperti ini, kita kalikan. Nah, cos theta X1 dikali min sin theta X1, maka artinya itu min cos theta sin theta X1 kuadrat ditambah cos theta X1 dikali cos theta X2, kita dapatkan cos kuadrat theta X1 X2. Nah, selanjutnya itu sin theta X2 dikali min sin theta X1, kita mendapatkan min sin kuadrat theta X1 X2. Selanjutnya itu sin theta X2 dikali cos theta X2, kita dapatkan sin theta cos theta X2 kuadrat. Maka T1 aksinya itu kita dapatkan min cos theta sin theta X1 kuadrat ditambah cos kuadrat theta X1 X2 dikurang sin kuadrat theta X1 X2 ditambah sin theta cos theta X2 kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan atau kita mendapatkan hasil transformasi ortogonalnya, maka kita harus membandingkan dengan persamaan, kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya. Nah, kita masukkan ke aturan transformasi yang ini. Nah, kita harus masukkan kepada yang ini supaya kita membandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, maka T11 aksen sama dengan sigma L sama dengan 1 sampai 2 kali sigma M sama dengan 1 sampai 2 dari A1L dikali A1M dikali TLM. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini, persamaan seperti ini. A11 kali A11 dikali T11 ditambah A11 kali A12 kali T12 ditambah A12 kali A11 dikali T21 ditambah A22 dikali A22 A12 dikali A12 dikali T22. Maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya, sehingga di sini A11-nya itu cos theta, maka cos theta dikali cos theta jadinya cos kuadrat theta. Nah, T11-nya itu X1 X2, maka dia itu menjadi cos kuadrat theta X1 X2. Nah, yang selanjutnya itu ditambah A11 kali A12. Nah, A11-nya itu cos theta, A12-nya min A12-nya itu sin theta, maka cos theta dikali sin theta dikali T12-nya. T12-nya itu min X1 kuadrat, maka cos theta sin theta dikali min X1 kuadrat, artinya itu min cos theta sin theta X1 kuadrat ditambah A12 kali A11 kali T21, satunya itu sin theta, A11-nya itu cos theta, maka sin theta kali cos theta dikali T21-nya itu X2 kuadrat, maka hasilnya itu sin theta cos theta X2 kuadrat. Nah, ditambah A12 kali A12 kali T22. Nah, A12-nya itu sin theta dikali sin theta dikali T22-nya itu min X1 X2, maka akan mendapatkan hasil min sin kuadrat theta X1 X2. Maka transformasinya kita mendapatkan cos kuadrat theta X1 X2 dikurang cos theta sin theta X1 kuadrat ditambah sin theta cos theta X2 kuadrat dikurang sin kuadrat theta X1 X2. Nah, setelah kita mendapatkan hasil transformasinya, maka kita bandingkan dengan aturan transformasi yang sebelumnya. Oke.